Kalian udah nonton video review kita yang Rush facelift atau belum? Kalau udah, sekarang kita mau bahas Rush lagi. Tapi ini beda ya, karena yang kali ini kita bahas Toyota Rush tipe G Automatic. Ini adalah Rush Matic termurah yang kalian bisa beli sekarang. Seperti apa? Yuk kita bahas. Hai, welcome back to Autonetmax. Dengan saya Satria Katana, dan di sebelah saya seperti yang saya sebutkan ada sebuah Rush G Matic. Jadi kalau kalian beli Rush, itu kan tipenya cuma dua ya. Cuma ada satu G sama GR Sport. Nah, ini yang versi termurah, yaitu adalah tipe G. Kebetulan, karena waktu kemarin facelift itu Rush dapat banyak perubahan di tipe GR Sport, kita ngecek nih, yang tipe G ternyata perubahannya cuma satu, yaitu nambah pompa portable doang. Jadi, bumpernya masih sama, grillnya masih sama, tapi ini disclaimer dulu ya, ini unit tahun 2022. Tapi karena nggak ada perubahan yang berarti, ya udah nggak apa-apa kita pakai unit tahun 2022. Dan kebetulan emang waktu pertama kali kita bikin Rush, videonya Rush di tahun 2017 atau 2018, itu kita nggak pernah bikin yang versi bawah juga, selalu bikinnya yang versi tertinggi. Jadi ya udah kita bikin yang versi terbawah ini atau versi paling murah ini dapat apa aja sih? Kita bahas dari bagian depan dulu ya, samping dan belakang apa aja yang berbeda. Nah, bagusnya adalah Rush tipe G ini kalau kalian lihat fascia depannya itu nggak terlalu kentara bedanya dengan GR Sport yang lama. Kenapa? Karena bentuk grillnya sama tapi dia warnanya hitam glossy ya. Dan di bagian bumpernya mungkin yang kelihatan kentara banget itu adalah nggak ada add-onnya yang tambah-tambahnya. Malahan ini kelihatan sleek, kelihatan minimalis dan kelihatan lebih rapi. Lampu masih sama, LED juga, seinnya bohlam. Masih ada fog lamp juga, masih ada garnish warna silvernya di sini. Jadi nggak terlalu kentara bedanya. Mungkin kalau kalian suka yang lebih minimalis ya, justru ini lebih masuk. Cuma lampunya emang belum lampu yang auto. Nah, di bagian samping yang kentara berbeda itu adalah velg. Bagusnya dia masih pakai yang two-tone polish, tapi memang dia ringnya lebih kecil. Ring 16 dengan profil 215/65R16. Nah, dibanding yang GR Sport itu kan 215/60. Jadi kalau yang ini bannya lebih tebal, tapi velgnya dia lebih kecil. Dan dia bannya bukan yang Alenza ya, dia GT Radial Safiro SUV. Claddingnya dia masih tetap warna Dove seperti ini. Ada emblem Dual VVT-i. Spionnya, sayangnya dia belum electric retract yang auto gitu ya. Jadi kalau kita mau retract, kudu pencet tombol yang di dalam. Masih ada kerung-kerungan di sini. Di window lainnya ada roof railnya. Dan ini yang PR banget. Kita kan dapat kilas seperti ini ya. Bisa unlock dan juga lock dari kuncinya seperti ini. Tapi kalau lagi ngelock gini, kita nggak bisa pasif. Jadi nggak ada tombolnya. Harusnya GR Sport ada tombol di sini. Ini jadi agak PR ya. Jadi harus kita buka seperti ini. Dan di bagian samping dia ada kayak cladding bagian sini tapi nggak ada tambahan add-onnya. Udah itu aja sih, kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, bagian belakang, poin plusnya adalah tipe G dan juga GR ini nggak terlalu kentara bedanya. Pertama, mungkin yang perbedaan itu ada di bagian aksenal diffusernya di bagian belakang. Tapi lampu sama, bahkan rear spoiler dengan side support kanan kirinya sama, shark fin antena pun sama. Yang beda juga adalah di emblemnya seperti ini. Oke, itu aja. Kita langsung driving yuk. Jadi, Toyota Rush itu adalah salah satu mobil yang berkesan buat saya secara pribadi. Bukan karena saya pengguna Rush atau punya Rush, enggak. Lebih karena ini adalah mobil pertama yang saya tes sebagai jurnalis Autonetmax. Waktu itu 2018 bulan Januari. Jadi 6 tahun lebih yang lalu ya, hampir 7 tahun. Dan emang ya udah selama itu usianya mobil ini ya. Dan berubahnya, kalian tahu kemarin kita bikin video yang review yang GR, yang facelift itu pun ya gitu-gitu doang ya. Nggak yang gimana-gimana banget itu berubahnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, posisi duduk dulu. Mungkin kalian udah pernah nyetir Rush juga tahu bahwa posisi duduk mobil ini tuh commanding banget. Ini bahkan saya duduk dengan setelan kursi yang paling rendah itu masih berasa tinggi. Tapi emang secara nggak langsung kalau setelan duduknya paling rendah dengan tinggi saya 169 cm itu kap mesin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi naikin 1-2 step langsung kelihatan. Nah, di sini bagian ini bisa jadi plus atau bisa jadi minus, tergantung point of view-nya kita atau cara pandangnya kita. Buat kalian yang suka mobil-mobil yang commanding, SUV style, ya ini akan jadi poin positif. Terutama mungkin buat cewek atau ibu-ibu yang merasa lebih pede, percaya diri dengan mobil-mobil yang tinggi, yang visibilitasnya bagus, jadi kerasa dominan, kerasa pede di jalan ya. Ya ini akan jadi poin positif, tapi akan jadi negatif kalau kalian suka mobil yang nyetirnya tuh kayak tenggelam gitu ya, in car gitu. Ya kalau kalian emang tipikal yang seperti itu, kalau kalian beli mobil ini ya salah, kecuali mungkin kalian kepaksa gitu ya. Nah, ngomong-ngomong masalah posisi duduk, visibility-nya jatuhnya jadinya bagus. Jadi lihat ke depannya jelas, ke belakang spion kanan kirinya juga gede,
spion tengahnya juga gede. Jadi blind spotnya bisa dikatakan nggak terlalu dominan gitu ya. Bisa kita akalin lah. Berikutnya untuk masalah kegedepan kabin. Kalau kegedepan kabin si mobil ini so-so aja ya. Bukan yang paling jelek karena ada yang lebih jelek, tapi juga bukan yang paling bagus karena ada yang lebih bagus rivalnya. Nah, contohnya kalau kita lewat ya jalan yang agak rame gitu, sayap-sayap suara motor juga masih masuk aja. Dan kalau kita setel audio dengan suara yang kencang juga dari luar juga kedengeran. Berikutnya adalah bantingan. Karena bantingan suspensi mobil ini tuh salah satu yang mungkin buat beberapa orang bisa jadi deal breaker. Bantingan mobil ini tuh kaku. Sebenarnya bantingan kaku di sebuah SUV itu bukanlah hal yang nggak umum gitu ya, umum-umum aja sih. Tapi karena mobil ini menggunakan platform yang unik, jadinya bantingan yang kaku itu dikombinasikan dengan bodi yang tidak stabil. Jadi walaupun ini dari tadi kita ngelewatin jalan-jalan yang mulus, tapi bodi itu masih berasa goyang gitu ya, nggak stabil gitu. Karena mobil ini tuh pakai platform namanya UIMV. Kalau kalian tahu, IMV itu kan platformnya Innova dan kawan-kawan ya, Hilux, Rangga juga, Fortuner. Nah, UIMV ini merupakan sebuah platform hybrid gitu ya. Bukan hybrid maksudnya elektrifikasi ya. Bukan juga platform maksudnya bisa dipakai buat kendaraan elektrifikasi juga, bukan. Platformnya gabungan antara monocoque dan juga leather frame. Separuh ke depan ini leather frame dan kemungkinan masih turunannya Kijang karena kode bodinya sama, kode bodi F ya. Separuh ke belakang ini adalah monocoque yang kami duga adalah untuk memaksimalkan ruangnya. Jadi karena ini mobil ini 7-seater, jadi tentunya ruang itu jadi hal yang cukup penting. Tapi karena dia menggabungkan antara leather dan monocoque, rasa nyetirnya jadinya jatuhnya kayak sebuah leather, termasuk juga bantingannya. Body roll nggak bisa komentar lah ya. Kalau body roll juga luar biasa dahsyat. Kalau kita agak kencang gitu belok ke kanan, badannya ke kiri gitu ya. Dan untuk kecepatan tinggi juga cukup limbung. Terus gimana dengan handlingnya? Ya karena platformnya tadi itu kita harus cukup kompromi dengan yang namanya handling ya. Ini setir sebenarnya lumayan ada bobotnya, tapi kalau kita belok-belok gini tuh nggak terlalu direct ya. Dan mobilnya itu kalau kita manuverin gitu ya, setirnya dia itu feedbacknya juga nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Bahkan minim ya, rasanya tuh hambar. Nah untuk pedal gasnya sedikit lompat ya. Jadi kalau kita agak gas gini, agak lompat. Tapi powernya nggak terlalu gimana-gimana banget. Sedangkan untuk pedal remnya dia agak digital, jadi agak dalam untuk ngeremnya. Berikutnya, mesin dan transmisi. Mesin 2 NRVE 1500cc ya, tenaganya 106 PS, torsinya kalau nggak salah 136 Nm. Kalau kita bandingin dengan yang dipakai di Veloz, tentu yang selisih adalah transmisi dan juga sistem gerak roda belakangnya. Transmisinya dia masih pakai 4 speed AT biasa gitu ya. Dan di mobil ini bisa dikatakan responnya sih kurang ya. Dibanding CVT emang nggak ada rubber band effect-nya. Jadi kita bisa agak gojek gitu ya. Cuma power delivery-nya tuh kayak kurang gitu ya. Kayak nggak seinstan mobil-mobil FWD. Karena balik lagi dia ada gardan ke belakang ya. Otomatis pasti ada perambatan tenaga lagi yang akan membuat kayak seolah delay gitu. Dan powernya juga nggak gimana-gimana banget. Konsumsi BBM-nya juga bukan yang paling irit di kelasnya. Jadi kita pakai harian, benar-benar harian banget, nggak yang eco driving atau gimana. Dan kita dapat di angka sekitar 10-an, 10,4 km per liter. Buat mesin 1500 cc bukan wah banget. Saya pakai hatchback dengan mesin 1NZ itu 1:11-an. Dan mobil ini juga tentunya dia bodinya lebih gede ya. Jadi kalau lebih boros juga masuk akal banget. Lalu fitur. Buat harian fiturnya standar. Contoh untuk head unit dia sudah ada Android Auto tapi harus pakai kabel, nggak bisa wireless. Jadi kalau kalian malas pakai kabel-kabel, monggo pakai Bluetooth aja. Panel instrumennya juga standar. Dia paling nggak MID untuk konsumsi BBM dan lain-lainnya itu udah ada trip A, trip B juga. Terus dia ada VSC-nya juga, ada Hill Start Assist juga, ada Engine Idling Stop. Jadi kalau kalian berhenti dalam waktu yang lama, itu dia akan mati mesinnya. Yang mana fitur ini sering saya matiin. Kalau emang lagi berhenti mobilnya, AC-nya jadinya panas ya. Plus ya mungkin nyala mati tentunya membutuhkan aki yang lebih gede kapasitasnya. Dan itu pasti harganya juga nggak akan lebih murah, malah justru lebih mahal ya. Nah, tapi ada satu hal yang menarik,
waktu selama pakai mobil ini, pertama mobil ini tuh kan kasih sarung jok ya. Dan ini mungkin tips buat teman-teman yang punya anak dan pakai car seat, baby car seat. Kalau pakai sarung jok, jangan lupa sarung joknya itu dilubangin untuk isofix-nya, plus untuk top tethernya di belakang. Karena kejadian kita pakai car seat, jatuhnya kita harus pakai seat belt karena isofix-nya itu nggak bisa masuk, nggak lubang di sarungnya. Tapi yang unik adalah selama anak saya pakai mobil ini, walaupun ya memang mobilnya nggak stabil ya, dia goyang-goyang, tapi anak saya tuh waktu hadap ke depan duduknya, ngelihatnya itu lebih happy dibanding waktu kita pakai mobil kita pribadi, yaitu hatchback. Karena posisi duduknya tinggi, kan teatrikal ya duduknya di belakang, jadi dia bisa lihat ke kaca di sampingnya, ke kaca di depan itu dengan cukup leluasa gitu ya. Jadi anak lebih excited. Malahan kita nggak harus suruh dia duduk di baby car seat, dia sudah mau minta duduk di baby car seat sendiri. Dan bagasinya untuk mobil 7-seater, kalau dipakai kursinya semua, tampilannya seperti ini. Ya, saya masih bisa bawa stroller sama satu kotak buat perlengkapan di belakang ya, buat kayak kebutuhan-kebutuhan di mobil dan lain-lain, itu masih bisa cukup-cukup aja. Jadi emang balik lagi ya, mobil itu memang diciptakan sesuai dengan peruntukannya. Sama kalau kayak kalian menilai monyet dengan caranya terbang ya nggak bisa, atau menilai burung dari caranya dia berlari juga nggak bisa. Ini mobil memang diciptakan sesuai peruntukannya buat jalan yang jelek, buat tempat-tempat yang suka nanjak gitu ya, yang butuh-butuh nanjak, buat orang yang sering full load, bawa orang banyak ataupun bawa barang banyak, plus buat kalian yang memang butuh SUV yang badak aja gitu loh, bisa diandalin, mesinnya juga durable, kaki-kakinya lebih kuat daripada mobil-mobil monokok pada umumnya. Kalau kalian memang sedari awal tidak membutuhkan hal-hal tersebut, terus kalian beli mobil ini dan ngomel-ngomel, ya dari awal mungkin kalian yang kurang studi gitu ya, kurang literasi gitu. Nah di sini mungkin tugasnya kita yang share ke teman-teman kalian seperti kalian, buat jadi pertimbangan kalian kalau kalian emang kepengen beli mobil ini, biar jangan sampai kalian salah beli gitu ya istilahnya. Dan tentunya pastikan kalian test drive dulu. Oke, jadi setelah nyobain Toyota Rush ini, apa kesimpulannya? Buat siapakah mobil ini? Pertama tentunya untuk kalian yang cari SUV 7-seater, dan kalian harus ingat bahwa mobil ini itu dia punya platform tuh UIMV yang semi monokok atau semi leather juga, jadi 50-50. Plus digabungkan dengan penggerak roda belakang. Otomatis dengan format seperti ini dia jadi satu-satunya yang ada di segmennya. Ya walaupun ada Terios, tapi tentunya dua produk ini kan ya kurang lebih lah sama aja ya. Dengan format ini otomatis dia juga pasti bisa lebih kuat menanjak. Bukan berarti FWD nggak bisa nanjak, tapi dia lebih kuat untuk menanjak, plus dia bisa membawa barang ataupun orang lebih banyak. Nah, tapi ada plus minus nih yang harus kalian perhatikan. Oke, kita bahas sedikit plusnya lagi, kita remind. Tentunya adalah visibility yang lebih baik, terutama buat kalian yang suka commanding, suka mobil yang kelihatan pede nyetirnya, pandangannya tinggi. Terus dia juga punya durability dengan mesin yang bisa dikatakan durable ya, bisa dipercaya mesinnya. Memang nggak ada teknologi benar-benar banget, tapi dengan kondisi seperti itu justru dia lebih awet dan bisa diandalkan. Transmisinya juga walaupun memang transmisinya B aja ya. Dan tongkrongannya yang dulu mungkin banyak dibilang seperti Fortuner versi light atau versi murahnya ya. Tapi juga ada beberapa hal yang harus kita soroti ya. Mulai dari bantingannya yang kaku, limbung, body rollnya berasa banget. Desain yang udah nggak terlalu banyak berubah sejak tahun 2018. Harganya juga bisa dikatakan lama-kelamaan terus naik terus ya. Konsumsi BBM yang biasa aja dan juga fitur yang biasa aja. Nah, pastikan kalian itu nyoba dulu ya sebelum beli. Dan pastikan kalian tuh beli sesuai dengan kebutuhan kalian. Balik lagi, jangan sampai kalian beli hanya karena kalian suka atau gengsi. Oke, kayaknya itu aja dari Autonet Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, subscribe buat yang belum, komen di bawah, dan juga mampir ke sosmed dan juga Instagramnya Autonet Max serta websitenya Autonet Max. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!